Episode 36. Hati yang belum siap untuk memulai. Robby tidak pernah datang dengan cara memaksa. Ia tidak mendesak, tidak menuntut, tidak menaruh Kaya di posisi harus segera memilih. Tapi, Robby hanya semakin berusaha mendekati Kaya. Karena ia tahu Kaya wanita yang sangat baik. Ia ingin mempunyai wanita seperti itu. Robby hanya berusaha dan berharap ketulusannya sedikit demi sedikit bisa mengobati dan mencairkan hati Kaya. Dan kesabaran Robby yang tak mengenal masa justru perlahan membuat Kaya goyah. Setiap hari Robby hadir dengan cara yang sama, tenang, konsisten, dan penuh rasa hormat padanya. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia hadir tanpa ingin menguasai. Ia peduli tanpa ingin terlihat berlebihan. Kaya bukan tidak merasakannya. Ia sangat mengerti. Ia hanya takut jika rasa nyaman ini hanyalah awal dari luka yang sama. Takut jika ia kembali salah memilih. Takut jika kebahagiaan yang ia sentuh lagi akan direnggut seperti dulu. Malam itu Kaya duduk sendirian, memandangi cincin lamaran yang terletak di atas meja. Cincin itu begitu cantik, tidak terlalu mencolok, tidak besar, dan tidak berlebihan. Persis seperti apa yang selalu diimpikan Kaya. Sepertinya Robby sangat mengerti seleranya. Ia teringat kata-kata pria itu saat melamarnya. Aku tidak menjanjikan hidup yang sempurna, Kaya, karena aku bukan laki-laki yang sempurna. Tapi aku berjanji tidak akan membuatmu sendirian lagi. Aku akan berusaha membuatmu tersenyum. Dan apapun yang membuatmu merasa aman dan nyaman bersamaku, maka lakukanlah. Kalimat itu seharusnya menguatkan, namun justru membuat dadanya sesak. Kaya menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah kamar Kiana yang pintunya setengah terbuka. Putrinya sudah tertidur, mungkin setelah belajar cukup lama. Gadis kecil yang dulu sering memeluk kakinya sambil bertanya, "Mama sedih kenapa?" Kini tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa dari usianya. Kaya tersenyum tipis. Ia teringat percakapan mereka beberapa waktu lalu. "Ma," kata Kiana kala itu pelan tapi tegas. "Kalau Mama bahagia, Kiana juga bahagia." Kaya terdiam. "Kalau Mama suka Om Robby," lanjut Kiana sambil menatap ibunya lembut, "Kiana akan mendukung Mama. Mama juga berhak punya seseorang yang bisa membahagiakan dan menjaga Mama." Kaya menahan air mata saat itu. Sejak kapan anaknya menjadi sekuat ini? Kaya kembali memandangi cincin itu. Ia akhirnya mengerti, bukan Robby yang menjadi alasannya. Bukan tentang masa depan, bukan juga karena cinta lama, namun karena satu hal, luka masa lalu yang masih tinggal dan belum sepenuhnya ia lepaskan. Ingatan tentang janji yang dulu diucapkan dengan begitu yakin, tapi berakhir dengan pengabaian. Tentang janji akan menjaganya selamanya, tapi akhirnya ia tetap ditinggalkan dengan begitu menyakitkan. Tentang dirinya yang dulu harus belajar berdiri sendiri sambil menggenggam tangan Kiana kecil. Ia takut mengulang luka yang sama. Namun untuk pertama kalinya, Kaya juga takut pada hal lain. Takut menutup pintu kebahagiaan hanya karena masa lalu. Malam itu Kaya menulis pesan, jarinya sempat berhenti beberapa kali. "Mas Robby, maaf aku belum bisa memberi jawaban sekarang. Bukan karena aku tidak menghargaimu, tapi karena aku ingin jujur pada perasaanku sendiri. Jika aku melangkah lagi, aku ingin melangkah tanpa rasa takut." Tak lama, balasan datang. "Baiklah, aku mengerti, Kaya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan menunggumu kapanpun kamu siap. Bukan karena aku ingin mengekangmu, tapi karena aku menghormati hatimu." Air mata Kaya jatuh tanpa suara. Ia menutup mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang membuatnya nyaman. Ia merasa tidak dikejar, tidak ditekan, dan tidak dihakimi. Mungkin inilah yang berbeda. Dan mungkin hati yang pernah terluka tidak perlu dipaksa berani. Cukup diberi waktu untuk percaya kembali.